ibadah kita pada saat ini akan segera kita mulaikan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagai persiapan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita lakukan Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Shalom. Damai di hati. Tema ibadah kita ialah bertolong-tolonglah menanggung beban. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dipersilakan duduk. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, keluarga kami saat ini terkumpul untuk beribadah kepadamu. Kami mohon Engkau berkenan menyertai kami ya Bapa, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah di dalam ibadah ini hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai makhluk yang berdosa, kita datang kepada Tuhan dan marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa kepadanya. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku. Mari kita satu dalam doa. Allah yang Maha Baik, inilah kami anak-anak-Mu Bapa, datang ke hadirat-Mu, merendahkan diri dan mengaku dosa kepada-Mu Bapa. Kami tahu dalam hari-hari kami tidak luput dari pencobaan dan kesalahan. Untuk itu Bapa, saat ini kami memohon belas kasih Tuhan di atas kami, sehingga Tuhan bisa mengasihani kami, mengampuni kami akan segala salah dan dosa. Dan biarlah Roh Kudus yang tetap mengingatkan kami pada saat hari-hari kami yang akan datang, pada minggu-minggu yang berjalan, ketika kami melakukan aktivitas kami Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kami untuk tetap berjalan di dalam kehendak-Mu Bapa, biar kami menjauhkan apa yang tidak berkenan kepadamu dan kami melakukan apa yang berkenan kepadamu.
Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami. Ketika kami membaca, ada rema, ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, sehingga itu bisa menjadi pedoman kami dalam kegiatan kami sepanjang hari-hari kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan, tuntun kami dalam keseharian kami, tuntun kami dalam aktivitas kami lewat firman-Mu. Berfirmanlah untuk saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 9. Dengan judul Bantuan untuk Jemaat di Yerusalem dan Rencana Paulus. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu untuk menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas selalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun banyak penentang. Sampai di sana pembacaan kita. Dan shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan ini bercerita tentang pelayanan Paulus di kota Korintus dan melintasi daerah Makedonia. Di sini kita bisa melihat bahwa pelayanan yang dijalankan dari masa zaman Paulus sampai saat ini adalah pelayanan yang tidak bisa dilakukan seorang diri. Dalam artian, pelayanan itu butuh topangan. Pada ayat 1 dan 4, kita bisa melihat topangan dalam bentuk materi yang dibutuhkan oleh Paulus. Bukan hanya untuk Paulus, tetapi juga untuk rekan-rekan sekerja. Pada ayat 5-9 diperlihatkan bahwa topangan yang dibutuhkan dalam pelayanan adalah dalam bentuk moral. Di Korintus, Rasul Paulus berjumpa dengan Aquila dan istrinya dan tinggal di rumah mereka. Kemudian datang juga bergabung dengan mereka Silas dan Timotius dari Makedonia. Dari situ kita bisa melihat bahwa Paulus melakukan pelayanan tidak seorang diri. Dan bahkan ketika Paulus sampai di Korintus, ia didampingi oleh rekan-rekan sepelayanan juga. Karena yang kita tahu bahwa pelayanan itu tidak bisa dilakukan seorang diri dan harus bersama-sama.
Dan dalam pelayanan, kita pasti akan menemukan hambatan dan tantangan. Dan untuk itulah kita butuh rekan-rekan sepelayanan untuk saling menopang dan saling mendukung. Saat itu Rasul Paulus mendapat perlawanan dari orang-orang Yahudi karena ajaran Paulus dianggap bertentangan dengan hukum Taurat. Tetapi Rasul Paulus tetap teguh pada misi pelayanannya, sehingga saat itu banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis dan menerima Tuhan Yesus. Di Korintus juga saat itu Rasul Paulus mendapat penglihatan dari Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan kepada Rasul Paulus untuk tidak takut, sebab Tuhan menyertai pelayanan Paulus, dan sehingga tidak akan ada yang bisa menjamah dan menganiaya Paulus karena Tuhan ada bersama Paulus. Dan pada perikop ini kita melihat bahwa pada pelayanan Paulus saja saat itu ada tantangan. Sehingga ketika kalau kita melakukan pelayanan juga di zaman sekarang, tantangan adalah satu hal yang sudah pasti kita temui. Nah, tapi pada perikop ini kita harus mencontohi semangat Paulus yang tidak takut dan senantiasa berpegang pada janji Tuhan. Paulus selalu berkata, jika dalam perkenanan Tuhan, Paulus akan tinggal. Jika dalam perkenanan Tuhan, Paulus akan memberi pelayanan sampai musim dingin. Jadi dalam artian, Paulus selalu memberikan ruang untuk Tuhan dalam perencanaannya. Dan untuk itu, mari kita mencontohi semangat Paulus untuk tetap teguh melihat ke depan. Terutama dalam era new normal ini, kita pasti menghadapi tantangan, kita pasti menghadapi hambatan, baik dalam pelayanan dan tugas pekerjaan kita. Tapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa semua ini ada dalam rancangan Tuhan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kalau kita memberikan ruang untuk Tuhan, maka kita percaya tugas dan pekerjaan serta pelayanan kita akan senantiasa diberkati dan tidak akan sia-sia. Pada era new normal ini, mari kita melihat kesempatan dan peluang seperti yang dilakukan Paulus pada saat itu. Walaupun ada hambatan, tetapi Paulus melihat peluang di situ untuk dapat melayani masyarakat di Korintus, melayani umat di Korintus, dan sehingga dengan semangat itu, dengan optimisme itu, banyak orang yang malah justru memberi diri untuk Tuhan dan dibaptis. Dan maka itu kita patut melihat semangat Paulus, kita patut melihat apa yang dikerjakan Paulus pada saat ini. Kita harusnya bisa melihat juga kesempatan-kesempatan di era new normal ini, sehingga kita tidak melihat ke belakang, tapi kita melihat apa yang bisa kita raih ke depan, dan bukan lebih mundur, tetapi lebih maju. Dan semoga semangat ini terus membuat kita senantiasa menopang pelayanan kita, sehingga rekan-rekan perjuangan, rekan-rekan pelayanan kita juga bisa senantiasa tetap semangat, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Tolong kami agar tetap setia dan memberitakan Injil dan tulus menopang sesama kami untuk menjalani aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik dibagikan.
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang kau ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang kami muliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena firman menyadarkan kami bahwa sesungguhnya hidup ini adalah anugerah. Dan segala sesuatu yang kami miliki adalah kepunyaan. Ajarkan terus kepada kami untuk memberi persembahan yang terbaik sesuai dengan apa yang kami peroleh. Ajarkan kami untuk menyatakan kejujuran di hadapan-Mu dalam hal memberi persembahan. Kami percaya sekalipun kami dalam kekurangan, tapi hal itu tidak akan menghalangi kami untuk memberi yang terbaik padamu. Ajar kami untuk senantiasa bersukacita memberi persembahan, dan yakinkan kami bahwa dengan memberi persembahan, kami tidak akan jatuh miskin, melainkan Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk peduli dengan sesama kami ya Bapa, yang membutuhkan pertolongan kami. Dan terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan saat ini. Berkati dan kuduskan itu agar dapat dipakai untuk kerja pelayanan gereja-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengumpulkan dan mengolah setiap pemberian jemaat. Kiranya Roh Kudus bekerja bersama hamba-hamba-Mu ini, supaya kami dapat mempertanggungjawabkan pemberian jemaat dengan baik dan benar. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang sakit, anggota kolom kami yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah organ-organ tubuh yang sakit. Tuhan memberkati obat-obatan dan makanan dan minuman, serta peralatan yang digunakan dalam proses pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk anggota-anggota keluarga yang sakit agar sembuh. Kami berdoa juga untuk setiap pekerjaan kami. Kiranya diberkati oleh Tuhan senantiasa, supaya kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa kiranya perkenanan Tuhan senantiasa ada di atas kami, sehingga kami bisa terus melakukan ibadah pelayanan seperti ini, baik di rumah gereja maupun ibadah kolom, baik secara langsung maupun streaming Tuhan. Dan kami bersyukur karena saat ini kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan, kami percaya bahwa dalam kuasa-Mu semua bisa diatasi Tuhan. Dalam kuasa-Mu ada kesembuhan, dalam kuasa-Mu ada jalan keluar. Pandemi ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus akan berlalu. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Inilah yang menjadi doa kami. Kami akan tutup dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini dan kami yang suci. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami bawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat. Mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku
tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Ibadah kita saat ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Shalom. Damai di hati.